Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbana zidna ilma, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, alhamdulillah para mahasiswa semuanya, kita pada kali ini masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa hadir bersama kita belajar, bersama kita saling sharing nantinya. Dan alhamdulillah kita pada kali ini berada pada pertemuan yang kedua. Setelah pertemuan pertama kemarin kita ta'aruf, pengenalan, sekaligus pengenalan juga tentang fikih muamalah, apa manfaat mempelajari fikih muamalah, dan juga tujuan kita mempelajari fikih muamalah dan apa kemudian yang ini kita capai dalam pembelajaran fikih muamalah ini. Sekaligus kemarin kita sudah membagikan rencana pembelajaran kita. Ya, mudah-mudahan nanti kalian bisa baca-baca dan bisa mempersiapkan pada setiap pertemuannya dengan membaca referensi, mencari referensi, yang mempersiapkan diri untuk kemudian kita bisa berdiskusi pada setiap pertemuan kita. Baik, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu. Berdoa sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Dipersilahkan berdoa dimulai. Amin. Baik, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, kita pada pertemuan kedua kali ini. Dimana kalau kita lihat dalam rencana pembelajaran kita, untuk pertemuan kedua ini materi yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan konsep kepemilikan dan akad di dalam Islam. Namun dalam termen awal ini, ya karena kita 3 SKS 150 menit dalam pertemuan kita, termen awal ini kita akan membahas lebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan konsep kepemilikan di dalam Islam. Nanti setelah kemudian saya sampaikan beberapa poin-poin tentang materi kita, ya tentang konsep kepemilikan dalam Islam, nanti kita akan diskusi terlebih dahulu. Nanti akan kita lanjutkan dengan konsep akad pada termin yang kedua. Baik, termin yang pertama kita kali ini akan membahas hal yang berkaitan dengan konsep kepemilikan dalam Islam. Saya mohon izin untuk share screen dulu, ya. Mohon nanti diperhatikan bersama supaya kita lebih fokus untuk bisa diskusi, ya. Baik, mungkin sudah kelihatan. Baik, pada termin awal ini saya akan kurang lebih 25 menit untuk memberikan penjelasan. Ya, saya pikir 25 menit adalah waktu yang sebenarnya singkat untuk membahas materi ini. Tapi nanti insya Allah setelah ini kita akan diskusi. Memperluas wawasan kita kalau seandainya nanti ada hal-hal yang kurang jelas dan ingin disampaikan, kita bisa sharing, kita bisa diskusi apa kekurangan ya di antara kita. Nah, nanti mungkin ada tambahan dari para mahasiswa terkait dengan kepemilikan di dalam Islam. Sebab materi ini sudah saya berikan RPS-nya, sehingga bisa jadi bahwa pada hari ini kalian sudah menguasai apa sih kepemilikan dalam Islam. Sehingga nanti ketika kemudian kita selesai untuk pemaparan materi ini, kita akan diskusi. Baik, slide yang berikutnya adalah sebelum kita bahas materinya,
kita ingin apa sih dalam pertemuan kita kali ini? Ya, kita mengharapkan bahwa mahasiswa nanti mampu untuk memahami konsep tentang hak milik atau kepemilikan dan akad. Nah, sekali lagi kita akan di tahap awal ini membahas masalah akad. Jadi nanti para mahasiswa semuanya diharapkan ngerti ini, paham nih, apa itu konsep kepemilikan, ya. Sehingga apa nanti juga manfaatnya dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kalau kemudian ada permasalahan di masyarakat nanti berkaitan dengan konsep kepemilikan? Nah, mampukah kita kemudian menjelaskan kepada mereka? Sebab hal-hal yang semacam ini bisa saja nanti menjadi tugas kita bersama di masyarakat untuk bisa menjelaskan kepada orang-orang yang mungkin ada permasalahan dalam konsep kepemilikan, masalah hak milik dan seterusnya. Nah, kita sebagai orang yang memiliki ilmu nanti dituntut untuk bisa kemudian juga memberikan penjelasan, ya. Nah, kita dianggap bisa ya mencapai tujuan dari mata kuliah kita kali ini, pertemuan kali ini adalah kalau kita sampaikan tadi masalah kepemilikan berarti 1 sampai 3. Yang pertama kita sudah paham nanti ya. Bukti bahwa kita berhasil dalam mata kuliah ini adalah kita paham tentang pengertian kepemilikan itu apa. Kita mengerti tentang sebab-sebab kepemilikan juga. Kita mengerti dan tahu tentang macam-macam kepemilikan dan juga memahami hikmah di balik kepemilikan. Apa hikmah kita mengetahui tentang kepemilikan? Apa hikmah kita mempelajari tentang kepemilikan di dalam Islam? Nah, ini yang kita harapkan nanti begitu kita selesai belajar tentang kepemilikan ini, Anda semua para mahasiswa, ya, para kawan-kawan semua ini bisa nih ngerti apa itu kepemilikan, ngerti nih sebab-sebab orang bisa memiliki sesuatu dengan cara yang benar itu seperti apa. Kemudian macam-macam kepemilikan itu apa saja dan hikmah kita mempelajari tentang kepemilikan ini apa. Ya, baik. Next yaitu, nah ini yang akan kita bahas nanti ya, sebagaimana tadi kita sampaikan dalam indikator pencapaian MK bahwa kita ya harus ngerti nih sebab kepemilikan apa. Sebelum itu pengertiannya apa? Apa sih kepemilikan itu? Apa sih milik itu? Terus apa yang menjadikan sebab bahwa barang ataupun manfaat itu menjadi milik kita? Terus apa macam-macam kepemilikan dan kemudian hikmah dari kepemilikan itu? Baik. Yang pertama adalah berkaitan dengan pengertian kepemilikan. Ada dari sisi bahasa, ada dari sisi istilah. Ya, kalau dari bahasa berasal dari kata milkun, jadi milik. Nah, ternyata bahwa milik itu berasal dari bahasa Arab. Makanya kalau seandainya bahasa Indonesia dihapus, hapus semua yang terserap dari bahasa Arab, kita banyak kekurangan kosakata akhirnya. Ya, karena banyak sekali bahasa Indonesia itu ya merupakan serapan dari bahasa Arab. Banyak sekali sobar, takwa, milik, ya, rizki, banyak sekali. Nah, itu dari segi bahasa ya. Milik itu berasal dari kata milikun yang artinya ya milik, penguasaan atas sesuatu. Apakah itu secara keseluruhan atau mungkin barangnya saja atau mungkin manfaatnya saja ya. Jadi kita menguasai terhadap sesuatu. Nah, secara istilah milik itu adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan ya. Barang itu bisa dimanfaatkan, barang itu bisa dimiliki dan kemudian dibenarkan juga untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Jadi boleh dengan jual beli kita pindahkan penguasaannya, dengan sewa menyewa kita pindahkan penguasaannya untuk manfaatnya, dengan utang piutang juga bisa, ya, dengan pemberian hadiah juga bisa dan banyak sekali. Pengalihan penguasaan itu banyak cara ya. Nah, dan ini dibenarkan ketika itu barang itu memang milik kita. Oke, next. Nah, yang berikutnya akan kita bahas nih. Sebab-sebab kepemilikan dalam Islam. Ya, bagaimana barang itu menjadi milik kita? Bisa jadi dengan cara ini. Ada 5 cara. Ada 5 sebab barang ataupun jasa itu menjadi milik kita. Yang pertama adalah bil uqud, kemudian ikhrajul mubahat, kemudian bil khalafiyah, kemudian ihya'ul mawad, ada juga yang terakhir adalah at-tawallud minal mamluk.
Nah, ini nanti kita akan bahas sedikit satu persatu. Oke. Baik, apa itu bil uqud? Nah, milkiyah bil uqud itu adalah kepemilikan yang disebabkan oleh adanya akad-akad tertentu. Kita tahu nanti setelah ini kita akan pelajari tentang akad ya. Pada termin kedua nanti. Nah, akad itu bisa jual beli, bisa utang piutang, bisa hibah, bisa wakaf, bisa sewa menyewa, bisa gadai ya. Nah, ini nanti akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya nanti ya. Apa itu jual beli, apa itu utang piutang, itu sewa menyewa, nanti ada gadai, rohan dan seterusnya. Itu nanti pada materi-materi berikutnya. Nah, akad-akad ini menjadi penyebab barang ataupun jasa itu menjadi milik kita. Itu namanya bil uqud. Kalau kita memiliki barang dengan membeli, berarti itu bil uqud. Kalau kita memiliki barang dengan utang, sama bil uqud. Kalau kita punya manfaat barang itu atau memiliki barang itu dari manfaatnya dengan cara menyewa atau dengan cara menggadaikan, ya itu namanya bil uqud. Ada akad-akad yang menyebabkan barang itu berpindah ke tangan kita baik materi maupun manfaatnya. Itu bil uqud. Yang berikutnya adalah ikhrajul mubahat. Apa itu? Status kepemilikan suatu barang atau benda yang memang belum ada pemiliknya yang sah. Ini punya Allah Subhanahu wa taala langsung, ya. Jadi ini adalah benda-benda yang memang hidup di alam bebas, berada di alam bebas. Contoh ini jelas ya, ikan yang di sungai, ikan yang masih di laut, bebas orang mau memilikinya dengan dijaring, dengan ditangkap, dengan dipancing, dengan dijala, ya macam-macam caranya. Ya, orang-orang bisa memiliki ikan-ikan atau mendapatkan ikan yang di sungai maupun di laut, di daun dan seterusnya. Selama ikan itu memang belum ada pemiliknya secara sah, pemiliknya masih ya alam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Milik alam lah dalam bahasa kita, tapi pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Burung yang masih di hutan ya. Kalau burung dara yang sudah dipelihara oleh orang terus terbang ya bukan ya. Ini adalah burung yang berada di hutan dan belum ada pemiliknya ya. Hewan-hewan buruan yang ada di hutan. Air hujan. Nah, air hujan ini kita mau tampung sebanyak apapun boleh menjadi milik kita ya, nggak ada yang larang, nggak ada yang protes ya. Karena itu milik Allah langsung ya, berasal dari alam. Oke, udara juga begitu sama saja. Udara ini bebas, mau kita simpan bagaimana caranya, udara yang bebas ini adalah boleh kita. Jadi ikhrajul, keluar dari hal-hal yang mubah. Keluar dari sungai, ada di sungai keluar. Bisa kita tangkap dan sebagainya, itu menjadi milik kita dengan usaha kita ya. Baik, itu adalah ikhrajul mubahat. Saya kira ini jelas ya, bisa dipahami. Yang berikutnya, yang ketiga adalah bil khalafiyah. Khalafiyah itu bertempatnya seseorang atau sesuatu ya yang baru di tempat yang lama yang sudah tidak ada lagi dalam berbagai macam hal. Misalnya nih ada dua ya. Khilafiyah syahsun an syahshin. Nah, seseorang terhadap seseorang. Ini kepemilikan satu harta dari harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Nah, jadi seseorang kepada seseorang. Ya, khilafiyat ini ya harta warisan itu termasuk khilafiyah. Dari orang yang sebelumnya ke orang yang berikutnya karena apa? Karena adanya hak waris. Ya. Baik, kemudian ada yang kedua adalah khalafiyah syai'un an syai'in. Benda terhadap benda, sesuatu terhadap sesuatu. Ya, misalnya adanya kewajiban seseorang mengganti harta atau barang yang hilang yang dipinjam. Misalnya kita pinjam barang rusak, kita pinjam barang hilang, maka kita harus mengganti ya sesuai dengan harga atau bentuk dari barang tersebut. Makanya sesuatu atau sesuatu yang awalnya barang itu milik kita harus pindah ke orang lain karena apa? Ya, karena memang kita sudah merusak yang kita pinjam atau yang kita sewa. Maka itu menjadi kepemilikan orang yang baru, di mana barangnya berubah dari yang lama yang sudah rusak menjadi barang baru lagi. Karena apa?
tanggung jawab kita sebagai peminjam ataupun sebagai penyewa ketika kita merusak maupun menghilangkan barang sesuai dengan akad yang ada. Nah, ini jadi kepemilikan. Nah, yang berikutnya adalah ihyaul mawat. Apa itu? Upaya untuk membuka lahan baru atas tanah yang belum ada pemiliknya. Ya. Secara hukum miliknya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi biasanya kalau dalam suatu wilayah negara biasanya punya negara secara umum, ya, milik negara yang belum dikelola oleh seseorang atau instansi sesuatu pun, ya. Misalnya buka hutan untuk lahan pertanian, menghidupkan lahan tidur yang tidak produktif menjadi produktif dari rawa-rawa, ya, lahan yang tidur, ya, kemudian menjadi produktif. Nah, menurut Rasulullah SAW menghidupkan lahan yang mati hukumnya boleh, ya. Barang siapa yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi haknya. Itu dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nasai dan Tirmizi. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya. Nanti kita bahas bagaimana ihyaul mawat itu bisa syarat-syaratnya nih, kemudian ada syarat-syarat khusus. Mana sih tanah yang mati dan boleh dijadikan produktif dan kemudian dibuka dan seterusnya. Lalu berapa tahun dia harus mengelola dan seterusnya. Itu nanti ada syarat-syarat tertentu. Insya Allah pada pembahasan berikutnya, ya. Ini kita akan bahas secara singkat dulu. Baik, yang berikutnya yang kelima adalah sebab-sebab kepemilikan itu adalah adanya at-tawallud minal mamluk. Ya, ini kepemilikan yang berasal dari sesuatu yang lahir dari pemilik sebelumnya. Ada kambing 2 jantan betina, terus yang betina hamil. Akhirnya lahir itu anaknya kambing apa? Cemek, ya. Cempe apa cemek, ya. Nah, maka anak kambing itu atau cemek itu akan menjadi pemilik siapa? Akan menjadi pemiliknya orang yang memiliki induknya tadi. Ya, jadi anak dari binatang yang dimiliki oleh seseorang, maka anak itu akan menjadi milik orang yang memiliki induknya tadi. Atau lahir dari benda yang sebelumnya menjadi miliknya. Jadi ada kambing punya anak, maka anaknya otomatis jadi pemilik sebelumnya, pemilik induknya, ya. Terus kemudian sapi misalnya, ya sama, menjadi milik yang memiliki induknya, unta dan sebagainya. Semua binatang ternak maka pemiliknya. Yang nanti ketika binatang itu melahirkan, maka ya menjadi pemiliknya adalah pemilik dari induknya. Kecuali ada perjanjian tentang pemeliharaan. Misalnya orangnya sibuk, tidak sempat melihara kambing, dia hanya punya modal, nanti bisa bagi hasil itu nanti dengan musyarakah biasanya, ya, ada musyarakah. Dan seterusnya nanti bisa bagi hasil. Atau nanti bisa modelnya mudharabah dan seterusnya. Itu bisa nanti bagi hasil. Bisa jadi kalau lahir anak 2, berarti 1-1 dan seterusnya. Sesuai dengan kesepakatan. Itu adalah tawallud minal mamluk, berarti adalah barang yang keluar dari atau lahir dari binatang yang kita pelihara, maka anaknya itu akan otomatis menjadi milik kita. Oke, itu penjelasannya, ya. Baik, berikutnya adalah pada pembahasan yang lain, yaitu macam-macam kepemilikan. Ada dua kelompok besar, ya. Gampang ini, milkun tam. Milkun tam itu artinya milik sempurna. Milkun ghairu tam itu artinya nggak sempurna. Kenapa nggak sempurna? Karena kadang-kadang kepemilikan itu kan ada 2, baik materi maupun manfaat. Kadang-kadang ada orang hanya memiliki materinya tapi nggak pakai manfaatnya. Atau orang itu pakai manfaatnya tapi bukan pemilik materinya. Nah, ini nggak sempurna. Nah, yang tam itu berarti pemilik materi sekaligus pemilik manfaat. Tapi kalau ghairu tam berarti salah satu di antara itu hilang. Ya, penjelasannya pada slide berikutnya. Nah, ini ketika kemudian milkun tam, maka milik penuh. Penguasaan itu pada barang dan manfaatnya. Jadi benda atau harta itu dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum. Ya. Dan diperolehnya memang juga dengan cara yang benar, gitu, ya. Nah, itu insya Allah itu halal, ya. Makanya dengan mengetahui kepemilikan ini kita harusnya nanti paham mana, ya, bagaimana cara memiliki yang halal yang benar itu nanti seperti apa. Itu nanti pada berikutnya bagaimana cara melihara dengan halal, ada dengan akad nanti, jual beli dan seterusnya itu cara memperoleh
harta yang dibenarkan. Selain itu nanti yang dilarang ya nggak boleh ya. Nah, yang kedua milkun ghairu tam, artinya tidak penuh. Tadi saya jelaskan di awal, penguasaan dan pemanfaatan benda ya yang tidak utuh. Ada orang yang memiliki materinya saja. Misalnya ada orang tua yang meninggal dan dia punya rumah sewaan dalam jangka waktu 1 tahun misalnya. Belum selesai itu disewa ya, sebelum selesai 1 tahun, pemilik rumah sewa tadi meninggal. Maka rumah sewa itu otomatis adalah menjadi milik ahli waris, anaknya misalnya. Ada anaknya ahli warisnya itu. Tapi anaknya ini nggak bisa memiliki manfaatnya. Dia hanya terbatas pada penguasaan materinya. Rumah itu punyanya, tapi manfaatnya masih tetap punya orang yang menyewa. Nah, ini berarti tidak penuh. Tidak boleh. Harus selesai sesuai dengan perjanjian. Dia harus melanjutkan akad orang tuanya tadi. Ya, bahwa penyewaan sampai 1 tahun. Kecuali ada pembaruan akad disepakati kedua belah pihak, boleh. Ini orang tua saya sudah meninggal ini. Gimana? Boleh nggak kita perbaharui? Tapi ini harus atas persetujuan dari pihak penyewa ya. Jangan aku pokoknya karena ini sudah milikku, kalian keluar dari rumah sewaan ini. Nah, itu namanya ada kezaliman. Ya, dan dolim itu tidak boleh. Harus persetujuan. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau emang mau diperbaharui, saya mungkin 6 bulan saja menghabiskan bulan ini. Nah, nanti kemudian dibuat kesepakatan baru dan kemudian bagaimana uang yang dulu untuk 1 tahun bisa dikembalikan sesuai dengan akadnya. Ya, baik. Ada kepemilikan manfaat. Nah, penyewa tadi punya milik manfaatnya, tapi nggak punya milik barangnya. Kita sewa rumah, sewa mobil, sewa motor. Manfaatnya kita punya, tapi kemudian barangnya bukan milik kita. Itu yang disebut dengan kepemilikan manfaat saja. Nah, saya kira ini cukup jelas. Baik, kita lanjut pada sesi berikutnya. Nah, ini penutup nih, yang terakhir ya. Setelah kita kemudian tahu apa itu kepemilikan, jadi pengertiannya tadi menurut bahasa maupun istilah. Terus kemudian juga sebab-sebab dari kepemilikan itu apa saja. Ya, mulai dari apa tadi sebab-sebabnya, ada ihal mawat, ada ala uqud dan seterusnya seperti ini tadi. Ya, terus kemudian kita belajar nih tadi macam-macam kepemilikan itu ada berapa, yang ada 2 secara garis besar tadi, yang 2 tadi terbagi menjadi 2 lagi. Ya, jadi ada 4 secara khusus ini. Nah, setelah kita tahu itu semua, nah apa sih? Kenapa sih kita harus belajar itu dan apa manfaatnya? Apa hikmah di balik kita mempelajari tentang konsep kepemilikan dalam Islam? Yang pertama adalah terpeliharanya hak pribadi seseorang. Ketika kemudian kita mengetahui ya konsep kepemilikan, ada hak pribadi, ya hak secara penuh, maka kita akan menghargai. Ya, ini hak saya, itu hak Anda, maka kemudian ada saling menghormati. Ada saling menghargai hak masing-masing. Ya. Oleh karena itu ya, walaupun itu kemudian kita menyewa misalnya barang tersebut atau rumah tersebut misalnya kita tempati, nah berarti kan kita tahu bahwa dengan menyewa itu berarti bukan kepemilikan tam, kita hanya kepemilikan manfaat, maka nggak boleh kemudian sembarangan. Ada terbatas, kepemilikan kita hanya manfaat, tidak boleh kemudian mengambil barang yang merupakan milik dari si pemilik sewa tadi. Misalnya kok tiba-tiba ya ada kursinya di situ dijual, nggak boleh. Kenapa? Kita hanya memiliki manfaatnya, tidak boleh menjual. Yang boleh dijual belikan itu adalah milik tam. Ya, kalau belum tam, maka nggak boleh diakadkan dalam jual beli. Sehingga kita ketika tahu, oh hak saya hanya manfaatnya, sehingga kemudian nggak boleh kita memiliki materi. Nah, orang kita hanya hak materi, nggak boleh kemudian kita memakai manfaatnya. Karena apa? Sudah disewa oleh orang lain. Nah, ini saling menghargai. Ada hak, ada kewajiban, ada hak pribadi, ada hak milik ya.
Ketika kita tahu, maka insya Allah akan terpelihara saling menghargai, saling menghormati. Yang berikutnya adalah meningkatkan motivasi untuk rajin bekerja. Nah, cara memiliki tadi seperti itu. Bagaimana sebab-sebab kepemilikan dalam Islam? Nah, maka untuk memiliki sesuatu kita harus bekerja sesuai dengan yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi motivasinya ada bahwa kita boleh memiliki sesuatu dalam kehidupan dunia ini, tapi nanti kepemilikan itu juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi Islam tidak melarang kita memiliki sekian banyak harta benda, bahkan orang Islam itu boleh kaya, bahkan harus kaya. Makanya ada perintah haji, ada perintah zakat terutama. Kemudian yang berikutnya adalah membuat manusia berlomba dalam kebaikan. Nah, ketika seseorang itu memiliki harta, maka dia bisa berlomba menolong, bersedekah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah terhindar dari hukum riba. Ketika kita mengetahui bahwa cara kepemilikan itu adalah hal-hal yang harus dibenarkan, maka kemudian kalau ada hal yang dilarang, maka kita tidak boleh melakukan. Termasuk di dalamnya riba, ziyadah tambahan, terutama riba dalam qard utang piutang tidak boleh ada tambahan, itu riba. Ya, ada riba jahiliyah, ada riba fadl, itu akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Ya. Ketika kita tahu bahwa kepemilikan itu sebabnya harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Islam, apa yang disyariatkan oleh agama Islam, apa yang difirmankan dan oleh Allah dan juga disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh ada riba. Dan juga yang lain yang dilarang. Nanti ada jual beli yang dilarang. Ya. Bagaimana kemudian melakukan pemilikan itu menjadi dilarang dan sebagainya, itu nanti ada pada pembahasan berikutnya. Yang berikutnya adalah terwujudnya situasi masyarakat yang saling mengisi dan saling membutuhkan. Ada kaya, ada miskin. Ya, ada yang kurang, ada yang lebih. Ya, maka orang yang kaya bisa membantu yang miskin, mengisi. Makanya kemudian ketika seseorang sudah sampai pada haul dan nisab dalam kepemilikan hartanya yang wajib dizakatkan, maka dia wajib zakat untuk apa? Supaya harta kekayaan itu tidak hanya berada pada orang kaya, tapi saling mengisi, beredar untuk orang-orang miskin, sehingga ekonomi nanti akan berjalan. Ini yang harus kita pahami bersama, ya. Satu di antara hikmah kepemilikan, saling menolong, saling membutuhkan. Nah ini, ya, ada orang nggak punya rumah, Anda punya rumah bisa disewakan. Nah, dia punya manfaat, kita punya uang untuk keperluan yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Singkat memang karena memang ini akan lebih nanti berkembang pada diskusi kita. Maka di sesi pertama ini saya persilakan untuk 3 lah ya. 3 untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin belum jelas dari penjelasan saya. Saya persilakan, dan demikian tadi ya prolog penjelasan mengenai konsep kepemilikan dalam Islam. Yang selanjutnya kita akan diskusi untuk memperluas wawasan kita. Bisa jadi Anda ada sesuatu yang ingin disampaikan atau ada permasalahan yang nanti kita bahas sehingga kemudian kita akan lebih paham, dan bisa jadi ini permasalahannya akan bisa lebih luas lagi tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan konsep kepemilikan dalam Islam. Oke, demikian. Silakan nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup share screen-nya dulu ya. Silakan untuk kita diskusi.